Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya izin share mengenai tentang buku karangan dari John Dewey yang berjudul Demokrasi dan Pendidikan. Nah, ini dipublikasi dari Universitas Negeri Pennsylvania. Nah, ini terdiri dari 26 bab. Pada pertemuan hari ini saya izin share yaitu mengenai bab pertama, yaitu mengenai tentang pembaruan hidup melalui transmisi. Nah, ini karangan dari John Dewey. Nah, buat teman-teman semua yang menyimak video kali ini, kita akan mengetahui perbedaan yang menonjol antara benda hidup dengan benda mati adalah yang pertama, mempertahankan diri mereka sendiri dengan pembaruan. Jadi kita akan melihat nih bagaimana cara mempertahankan diri mereka dengan pembaruan yang ada. Nah, jika sebuah batu dipukul, maka dia akan menolak jika ketahanannya lebih besar dari kekuatan pukulannya. Jadi sebuah batu dipukul apabila ketahanan dia lebih kuat daripada yang memukulnya. Nah, secara lahiriah ia tidak akan berubah. Nah, jika tidak, ia akan hancur menjadi potongan yang menjadi kecil. Nah, jadi batu ini, benda mati ini, tidak pernah berusaha untuk bereaksi sedemikian rupa sehingga dia dapat mempertahankan dirinya terhadap pukulan. Jadi benda ini tidak bisa ada usaha untuk melawan dari pukulan yang diberikan. Jadi dia hanya bertahan. Nah, jadi secara lahiriah ia tetap dan tidak berubah. Nah, sehingga dapat dia mempertahankan dirinya terhadap pukulan. Nah, batu ini tidak pernah berusaha untuk bereaksi. Nah, dia tidak akan bereaksi apabila untuk mempertahankan dirinya terhadap pukulannya. Apalagi membuat pukulan itu menjadi faktor kontribusi pada tindakannya yang berkelanjutan. Nah, ini sangat penting sekali ya. Bagaimana perbedaan benda hidup dengan benda mati. Sementara makhluk hidup ini dapat dengan mudah dihancurkan dengan kekuatan yang lebih besar. Nah, jika ia tidak berusaha pada benda hidup, dia tidak menggunakan energi, tidak mengubah energi yang bekerja pada dirinya menjadi suatu sarana yang keberadaannya tidak lanjut. Dan jika ia tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan perubahan, ia tidak hanya menjadi terbelah, bahkan dia menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, setidaknya dalam bentuk kehidupan yang lebih kecil lagi. Nah, tetapi kehilangan identitasnya sebagai makhluk hidup. Nah, ini salah satu perbedaan dari benda hidup dan benda mati. Jadi benda hidup memang benda mati dia secara lahirnya saja ia tetap dan tidak berubah. Nah, jadi dia apabila dia dipukul, dia akan menolak apabila ketahanannya lebih besar. Jika dipukul, dia akan menolak apabila kekuatannya lebih besar. Tapi secara lahiriah, dia ini tetap dan tidak berubah. Nah, batu juga tidak pernah berusaha untuk mempertahankan dirinya terhadap pukulan. Tidak mungkin pukulan yang keras, dia akan menambah lagi lebih kuat. Tapi dia melihat bagaimana pukulannya, apabila pukulannya lebih besar daripada ketahanannya, maka dia akan hancur. Makanya dia akan menjadi bagian terkecil. Nah, apalagi pukulan itu menjadi faktor kontribusi pada tindakannya yang berkelanjutan. Nah, ini jadi perbedaan dengan makhluk hidup. Nah, sedangkan makhluk hidup ini mudah hancur oleh kekuatan yang lebih tinggi. Jika dia tidak berusaha, dia tidak melakukan perubahan dan tidak memanfaatkan energi,
dan sarana yang ada di sekitar. Nah, ia tidak hanya menjadi terbelah, tapi dia akan menjadi bagian yang lebih kecil. Setidaknya dalam bentukan kehidupan yang lebih tinggi, ia akan kehilangan identitasnya sebagai makhluk hidup. Nah, ini maknanya sangat dalam sekali ya. Nah, selama ini makhluk hidup itu berjuang untuk menggunakan energi yang ada di sekitar. Nah, untuk kepentingan dirinya sendiri. Misalnya untuk kebutuhan hidupnya, untuk mata pencariannya, dan yang lain-lain. Nah, bahwa ia mengatakan fungsi apapun yang ada di sekitar untuk digunakan, dan ia akan mengubahnya menjadi sarana konservasi dirinya. Jadi lingkungan ini menjadi sarana konservasi dirinya sendiri. Selama ia tumbuh melalui alam ataupun energi yang dikeluarkan untuk mengubah lingkungannya menjadi lebih dari sekedar kompensasi ataupun pengembalian yang ia dapati. Nah, makanya ia akan tumbuh. Nah, memahami kata mengendalikan ini, yaitu dapat dikatakan bahwa makhluk hidup ini adalah makhluk yang menundukkan dan mengendalikan energi. Nah, jadi definisinya adalah makhluk hidup ini adalah yang menundukkan dan mengendalikan energi. Nah, jika dia tidak menggunakan untuk aktivitasnya sendiri yang berkelanjutan, nah makanya hidupnya akan tidak bermakna. Nah, sedangkan hidup ini adalah proses pembaruan diri melalui tindakan terhadap lingkungannya. Jadi adanya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya dalam semua bentuk yang lebih tinggi. Nah, proses ini tidak dipertahankan secara terus-menerus. Nah, setelah beberapa saat, ketika suatu makhluk hidup ini menyerah, maka mereka akan mati. Nah, makhluk ini tidak sama dengan tugas pembaruan dirinya. Tidak sama dengan tugas pembaruan dirinya yang tidak terbatas. Nah, tetapi kelangsungan proses kehidupan tidak tergantung pada keberadaan satu individu. Jadi setiap individu tuh bagaimana berinteraksi dengan lingkungannya dan tidak bergantung kepada satu individu. Jadi setiap makhluk hidup itu mempunyai pembaruan diri masing-masing, tidak terpacu pada satu individu. Nah, jadi pada konteks ini menunjukkan bahwa pengalaman ini terlihat ketika kita berbicara, yaitu untuk menunjukkan suatu pengalaman. Nah, contohnya pengalaman individu dan ras. Nah, contohnya misalnya gini. Kita menonton judul Life of Lincoln. Nah, kita tidak pernah berharap untuk menemukan sampul. Jadi tidak, ketika kita membaca sebuah buku, nah ini definisi buku. Nah, kita membaca sebuah buku, tidak kita tertuju pada sampul sebuah risalah tentang fisiologi. Tapi kita akan mencari tentang bagaimana anteseden sosial, deskripsi lingkungan awal, kondisi, dan pekerjaan keluarga. Dan dari episode utamanya, kita akan mengetahui nih bagaimana perkembangan karakter, perjuangan, dan prestasi harapan individu, selera, kegembiraan, dan penderitaan. Nah, ini dengan cara yang percis, kita akan berbicarakan tentang kehidupan. Nah, jadi kehidupan ini setiap makhluk tidak hanya berbicara kepada sampulnya saja, tampilannya saja, tapi yang dilihat bagaimana potensi ataupun isi proses dalam kehidupan tersebut. Nah, dalam kata ini, dalam buku John Dewey ini menggunakan kata-kata pengalaman dalam arti yang sama. Nah, serta menggunakan kata fisiologi. Nah, dengan prinsip berkesinambungan melalui pembaruan yang berlaku. Nah, dengan pembaruan ini
kita akan keberadaan fisik dan kasus manusia. Jadi pembaruan ini berubah baik dalam fisik, kasus manusia, rekreasi kepercayaan, cita-cita, harapan, kebahagiaan, sengsara, dan praktik. Nah, semua pengalaman yang didapat antara interaksi dengan lingkungan mendapatkan pengalaman pada manusia, baik perubahan fisiknya, perubahan cita-citanya, harapannya, kebahagiaannya, kesengsaraannya, serta praktik dalam menjalani kehidupan. Nah, kesinambungan pengalaman ini apapun melalui pembaruan. Jadi misalnya perubahannya terjadi dengan kelompok sosial. Nah, adalah fakta literal. Nah, jadi dalam buku ini pendidikan dalam arti luas adalah sarana berlangsungnya kehidupan sosial. Nah, setiap elemen penyusun sosial ini baik di kota modern atau di pedalaman. Nah, seseorang yang lahir belum dewasa, tidak berdaya, tanpa bahasa, nah, belum memiliki kepercayaan dan standar sosial. Jadi setiap individu, setiap unit yang menjadi bawaan pengalaman hidup. Nah, jadi setiap dalam pendidikan ini dia mengartikan bahwa pendidikan ini semua berawal dari pengalamannya. Bagaimana interaksinya dengan lingkungan sekitar. Dan terus setiap makhluk hidup terdiri dari elemen-elemen kelompok sosial yang baik yang ada di kota modern ataupun dia sebelum lahirnya belum memiliki bahasa, terus kepercayaan, ide, dan standar sosial. Nah, setiap individu ini menjadi pembawa pengalaman hidup kelompoknya. Jadi pengalaman yang beragam ini, yang ada yang sulit, ada yang kasus, ada yang rekreasi, kepercayaan ini dibawa oleh kelompoknya dalam waktu yang berlalu. Namun kehidupan kelompok tersebut akan terus berlanjut. Nah, fakta utama yang tidak terhindarkan. Nah, jadi kelahiran dan kematian anggota ini adalah konstituen. Nah, jadi bagian yang paling kecil yang akan menyusun hal yang paling besar dalam kelompok sosial. Nah, ini untuk menentukan perlunya adanya pendidikan. Jadi pendidikan ini semua berawal dari tadi interaksi antara manusia dengan lingkungan, dia belajar dari pengalamannya. Dan yang tadi yang penting, kelahiran dan kematian ini setiap masing-masing anggota menjadi konstituen dalam kelompok sosial untuk menentukan perlunya pendidikan. Nah, jadi hakikatnya pasti kalau makhluk hidup dari teori awal, jika dia tidak bisa bertahan, maka dia akan menjadi bagian terkecil. Bahkan dia tidak menjadi makhluk hidup lagi, seperti itu. Nah, perbedaan antara ketidakdewasaan anggota kelompok yang baru lahir dengan di masa depan dan kedewasaan anggota itu memiliki pengetahuan dan kebiasaan kelompok. Nah, jadi perkembangan semua pengalaman ini berawal dari kebiasaan tadi kelompok tersebut. Nah, kebiasaan dan kelompok tersebut terlihat di masa depan. Kita lihat dari pengetahuan dan kebiasaan kelompok tersebut. Nah, di sisi lain ada kebutuhan bahwa kita lihat ya di dalam anggota, misalnya di dalam makhluk hidup yang belum dewasa ini tidak hanya perlunya dipelihara secara fisik, baik dalam jumlah yang memadai, tetapi juga mereka perlu diinisiasi ke dalam minat, tujuan, informasi, keterampilan, dan praktik anggota dewasa. Nah, ini jadi kita perlu nih merangkul nih setiap individu untuk mengetahui bagaimana dia minatnya, tujuannya, informasi pentingnya, keterampilannya, dan praktik sebagai dia anggota dewasa dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, bahkan dalam suku ini pencapaian orang dewasa jauh lebih melampaui anggota yang belum dewasa. Nah, ini perlu jangan dibiarkan.
dengan pertumbuhan peradaban dan kesenjangan antara kapasitas asli yang belum matang dengan standar dan kebiasaan para anggota ataupun ketua yang meningkat dalam setiap individu. Nah, maka kita akan mengetahui nih, dan kita akan mengetahui masyarakat ini ada yang melalui transmisi seperti kehidupan biologis. Transmisi ini menjadi komunikasi kebiasaan berbuat. Nah, jika ia merasa dirinya lebih tua kepada yang lebih muda tanpa komunikasi cita-cita, harapan, standar, dan pendapat dari anggotanya, maka dia akan melewati kehidupan terhadap kelompoknya untuk masuk ke dalam kelompok lain. Jadi kehidupan sosial ini tidak dapat bertahan. Nah, jadi jika tidak ada hubungan nih antara orang yang merasa lebih tua kepada orang yang merasa lebih muda. Nah, jika anggota tersebut membentuk masyarakat terus-menerus, nah mereka memungkinkan mendidik anggota yang baru. Jadi di buku ini, di bab ini nih, fungsi pentingnya asal dari makhluk hidup nih. Nah, jadi adanya hubungan antara orang tua dengan orang yang merasa muda ini, yang secara terus-menerus mereka memungkinkan akan mendidik anggota baru yang baru lahir. Jadi akan mendidik individu yang baru lahir. Nah, tetapi akan menjadi tugas yang diarahkan oleh pribadi daripada kebutuhan sosial. Jadi dibimbing nih setiap individu. Kamu punya cita-cita apa, harapan apa, dibimbing. Nah, lebih dari kebutuhan sosial. Nah, sekarang ini kita lihat pekerjaan ini sebagai kebutuhan. Nah, jadi dapat kita amati ya, bahwa beberapa yang dilahirkan kehidupan ini menjadi mati, meninggal ya, memungkinkan melalui transmisi ide dan praktik untuk kembali ke tatanan sosial. Namun pembaruan ini tidak otomatis. Nah, jadi kecuali suatu rasa sakit yang diambil melihat transmisi asli untuk menyeluruh. Nah, jadi pada faktanya manusia muda sangat belum dewasa sehingga mereka dibiarkan sendiri tanpa bimbingan orang lain. Nah, mereka tidak dapat memperoleh kemampuan dasar yang diperlukan untuk pembentukan fisiknya. Nah, anak-anak manusia yang tidak efisien aslinya dengan anak-anak daripada beberapa hewan yang lebih rendah. Nah, jadi jika anak yang muda tidak dapat bimbingan dengan manusia lainnya, ini sama seperti hewan yang lebih rendah, sehingga bahkan kekuatannya dibutuhkan untuk memelihara fisik. Nah, jadi dibutuhkan nih pendidikan ini untuk memelihara fisiknya, pengetahuannya. Nah, jadi jika dia tidak dibimbing dan tidak diarahkan, sifatnya akan seperti hewan ataupun lebih rendah. Nah, jika demikian sehubung. Nah, jadi intinya gini, jika demikian sehubung adanya berkesinambungan, maka semua pencapaian baik dari teknologi, artistik, ilmiah, dan moral umat manusia. Nah, jadi ini memang sangat panjang sekali ya untuk pembahasan bab ini. Jadi intinya tadi kita sudah mengetahui ini definisi terkecil dari perbedaan benda mati dan makhluk hidup. Nah, jadi benda mati ini memang secara lahiriah dia tetap dan tidak berubah. Nah, jika ketahanannya lebih kuat dari pukulannya, maka dia tidak akan berubah. Nah, tapi jika dia ketahanannya rendah dan gaya pukulnya kuat, maka dia akan berubah. Nah, gaya tersebut akan berkesinambungan dalam kehidupannya. Nah, berbeda dengan manusia. Nah, manusia ini sangat mudah sekali terkena
ataupun manusia ini sangat mudah dihancurkan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Bukan manusia saja, yang makhluk hidup ini sangat mudah dihancurkan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Ya, misalnya kekuatan yang ada di alam sekitar. Nah, jika dia tidak bekerja ataupun berusaha dalam memperbarui dirinya, maka ia akan terbelah atau menjadi bagian yang lebih kecil, ataupun dia menjadi lebih rendahnya, kehilangan identitasnya sebagai makhluk hidup. Nah, jadi dari perjalanan ini kita akan mengetahui nih bahwa tadi pengalaman dari lingkungannya, alam sekitar ini dibutuhkan untuk membangunnya harapan dan cita-cita setiap individu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kata kuncinya tadi, kelahiran dan kematian setiap makhluk hidup ini menjadi konstituen bagian kecil yang akan membangun besar kelompok sosial untuk menentukan perlunya pendidikan. Jadi pendidikan di sini belajar dari pengalaman kelompok-kelompok yang diceritakan kepada individu lain, terus adanya hubungan antara orang dewasa dengan orang yang muda, dan orang yang muda ini terarah, maka orang generasi seterusnya akan mengetahui nih apa saja yang harus disiapkan untuk menghadapi kehidupannya sehari-hari. Nah, dia belajar dari kebiasaannya, cara berhidupnya, dan komunikasinya. Nah, jika demikian terjadi, maka semua pencapaian baik teknologi, artistik, dan ilmiah serta moral manusia jadi diarahkan, itu akan tercapai. Nah, mungkin itu saja pada kesempatan kali ini. Nanti bertemu pada bab 2, yaitu pendidikan dan komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.